Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin para jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pertama kali untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, lebih-lebih nikmat sehat kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu adalah sholat Isya secara berjamaah dilanjut dengan sholat sunnah muakkad, yaitu adalah sholat tarawih, dan insya Allah nanti kita lanjutkan dengan sholat witir setelah tutup ini nanti selesai. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW yang menjadi contoh kita, menjadi uswah kita, dan membawa risalah Islam dari zaman kejahiliahan, zaman kebodohan sampai zaman sekarang ini yang tentunya serba modern, dan kita tentunya harus bisa mensikapi apa yang kejadian dinamika yang ada di sekarang ini. Tentunya real kita adalah Islam yang kita jalani sekarang ini. Hadirin jamaah sholat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa menjalankan ibadah Syam Ramadan di bulan ini. Tentunya ini memasuki di 10/3 21 ya, di 21. Alhamdulillah. Kita ini sudah di babak permainan itu babak final ini, akhir-akhir, karena kita sudah melewati 20 hari yang terakhir. Mudah-mudahan yang 20 yang kemarin ini menjadi penyemangat kita. Yang kurang mari kita sempurnakan, mari kita giatkan di 10 hari ini. Kita maksimalkan ibadah kita untuk menambah amalan kita, menambah pahala kita, untuk kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah, di bulan Ramadan ini ada dua peristiwa yang besar, yaitu adalah peristiwa nuzul Quran dan peristiwa yaitu adalah nuzul Lailatul Qadar. Jadi ini untuk yang pertama adalah nuzul Quran. Jadi peristiwa ini yang walaupun ini sudah terlewat kemarin, yang dimana ada yang kita ketahui di 17 Ramadan, ada yang juga ada ulama yang mengatakan di 24 Ramadan. Jadi turunnya Al-Quran itu ada dua, jadi ada dua tahap. Yang pertama secara keseluruhan, yang kedua adalah secara berangsur-angsur. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang mana artinya bahwa di bulan Ramadan, bulan itu di dalamnya diturunkannya permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk manusia, dan penjelas mengenai petunjuk itu adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Surat ini adalah surat yang menjelaskan bahwa di bulan Ramadan itu diturunkan yang namanya kitab Al-Quran. Ada ulama yang mengatakan bahwa ini jatuhnya atau turunnya Al-Quran itu di 17 Ramadan. Ini berdasarkan kebanyakan yang dipahami oleh orang yang meyakini dengan bermadzhab Syafi'i. Kemudian yang kedua, dengan
adanya secara berangsur-angsur. Jadi ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Kalau yang pertama tadi adalah turunnya itu secara keseluruhan tanpa berangsur-angsur, maksudnya yaitu dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Jadi ini diyakini di tanggal 24 Ramadan itu, bahwa itu peristiwa turunnya Al-Quran secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, di 17 Ramadan itu secara berangsur-angsur. Jadi ketika malaikat Jibril ini menyampaikan kepada Muhammad, itu tidak secara langsung, step by step, sedikit demi sedikit, sehingga mudah dihafal oleh Nabi Muhammad itu sendiri. Jadi ketika itu Nabi Muhammad menerima ayat Al-Quran ini berada di Gua Hira, kalau tidak salah itu tahun 641 Masehi, sehingga itu turunnya Al-Quran di situ. Ketika berkhulwat atau sedang menyendiri di Gua Hira, Nabi Muhammad mendapatkan Al-Quran dari malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian berikutnya adalah turunnya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah ini di dua periodisasi. Yang pertama periode Mekah, ini yang mengajarkan tentang akidah, keyakinan. Kemudian tauhid, pengesaan bahwa Allah itu satu. Di mana di dalam periode ini, di periode Mekah itu ada 86 surat yang turun di Mekah, itu sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, yaitu selama kurang lebih 13 tahun. Kemudian yang kedua adalah periodisasi di Madinah, di mana turunnya Al-Quran ini ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah. Di situ diajarkan atau di Al-Quran itu ada yang kaitannya dengan muamalah. Ya, jadi mengajarkan tentang muamalah dengan sosialan kemasyarakatan, kemudian syariat, kemudian yang ketiga adalah dengan hukum Islam. Ini jadi di Madinah itu tentang muamalah, kemudian syariat, kemudian hukum Islam. Di periode Madinah ini ada 28 surat yang diturunkan oleh Allah. Kemudian kurang lebih kira-kira 10 tahun lah, ya, 10 tahun untuk peristiwa turunnya Al-Quran yang ada di Madinah. Maka Bapak Ibu Allah SWT, dengan adanya turun Al-Quran ini, maka kita harus berusaha meyakini bahwa dan yakin dengan seyakinnya bahwa Al-Quran ini sebagai pedoman kita untuk menjadi real kita, menjadi tuntunan kita ketika kita di dunia ini yang kita jalani ini serba yang sangat sulit, dan harus ada filternya, ada penyaringnya, biar kita itu bisa hidup di jalan yang benar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkaitan dengan turunnya Al-Quran ini, maka marilah kita untuk bisa mempelajarinya, kemudian mengamalkannya juga, ya. Syukur kita bisa mengajarkan kepada orang lain, sehingga kita akan mendapatkan pahalanya lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya Al-Quran ini yang kita dan kita baca itu, maka kita akan mendapatkan pahala. Jadi Allah itu akan memberikan pahala kepada kita dengan kemuliaan Allah yang dilimpahkan kepada kita. Maka itu adalah salah satu hikmah daripada kita mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang kedua, dengan adanya Al-Quran itu, turunnya Al-Quran, kita akan mendapatkan syafaat dari Allah di hari kiamat, insya Allah nanti. Dalam hadis Nabi dikatakan, bacalah Al-Quran, sesungguhnya telah akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pengamatnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian juga dengan turunnya Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran itu sesuatu yang menjadi penawar, menjadi obat. Jadi Al-Quran itu kalau kita baca,
akan menjadi obat, menjadi penawar buat kita. Yang biasanya kadang-kadang kita mungkin ada sesuatu yang masalah atau apa, ketika kita baca Quran insya Allah akan menjadi obat kita, penenang kita, menjadi sebuah kebahagiaan bagi kita dan rahmat lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu dzalimin illa khasyara, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi para jamaah, Al-Quran ini menjadi penawar sekaligus menjadi rahmat kepada kita. Marilah kita giatkan, kita maksimalkan Ramadan yang sudah masuk di 10 hari terakhir ini. Mari kita maksimalkan, syukur kita bisa khatam paling enggak ya 1 bulan 1 juz lah gitu, insyaallah kalau kita niatkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan Allah dekat dengan kita, dan Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.